adik-adik. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Cipu sapa dulu untuk kita semua pagi hari ini. Apa kabar semua hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di pagi hari ini, hari Minggu tanggal 24 Januari tahun 2021 dalam ibadah Gereja Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam. Dan pagi hari ini Enci percaya kita semua yang sudah mempersiapkan hati bahkan diri kita, anak-anak sekolah minggu yang di rumah, guru-guru sekolah minggu bersama dengan keluarga, bahkan semua tim yang sudah hadir saat ini, kita semua dipenuhi dengan sukacita untuk boleh memuliakan Tuhan saat ini. Karena kita tahu bahwa ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap percaya Tuhan Yesus tetap ada bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Kita akan memulaikan ibadah kita pagi hari ini. Mari semua berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian yang penuh dengan sukacita. Hai tamang-tamang. Lanjut lagi dengan pujian yang lebih sukacita lagi. Cuip, cuip, pam, pam.
yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, mari kita angkat lagi satu pujian. Bapa, ku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore bahkan malam hari. Tak henti-hentinya aku mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi Bapa, aku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sudah memelihara kehidupan kami, di pagi hari ini kami datang lagi menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami patut mengucap syukur dan berterima kasih sebab Engkau Bapa yang sudah memberkati kehidupan kami. Kami boleh ada menikmati hidup kami sampai hari ini. Semua hanya karena kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu dalam pelayanan ibadah gereja anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam. Kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menyertai dan memberkati kami semua dalam persekutuan ibadah ini. Sehingga ibadah ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, masih tetap berdiri. Kita nanti akan duduk sebentar ketika kita mau masuk dalam doa pengakuan dosa. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang sungguh dahsyat dalam hidup kita. Karena kasih-Nya, Dia telah membayar segala dosa kita lewat pengorbanannya sehingga dosa kita dibayar menjadi lunas. Dan oleh karena itu, mari kita memuliakan Tuhan dengan sebuah lagu, Sebab Kamu Telah Dibeli. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, goyangkanlah badanmu, ikuti iramanya, ajak satu temanmu, melompatlah
Gerakanlah badanmu, ikuti iramanya. Ajak satu temanmu, menarilah. Muliakan nama Tuhan. Sekali lagi, sebab kamu telah dibeli. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Goyangkanlah badanmu, ikuti iramanya. Ajak satu temanmu, tertawalah. Hahaha, muliakan nama Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, dipersilakan duduk. Adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan, saatnya kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa mengaku dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami masih boleh ada pagi hari ini memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mengaku sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami banyak kali melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Lewat pikiran kami, lewat perkataan kami Tuhan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Lewat perbuatan kami seringkali menyakiti hati orang tua kami, teman-teman kami, bahkan juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, ampuni kami atas semua salah dan dosa-dosa yang sudah kami perbuat melawan perintah-perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kasih sayang-Mu yang begitu besar. Tuhan rela mati untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang selalu hidup, mau taat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, kita sungguh bersyukur karena kita memiliki Allah yang sudah mengasihi kehidupan kita, sehingga kita ini tetap diangkat menjadi anak-anaknya. Dan sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, dalam persiapan, mari kita angkat sebuah pujian, Yesus sayang padaku. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini pelayanan firman akan dituntun oleh Enci Tenti Bimbangnau. Ya, shalom, damai di hati, puji Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam keadaan sehat-sehat. Kita semua percaya bahwa kita selalu diberkati oleh Tuhan, amin, amin. Oke, adik-adik berkati Tuhan Yesus bersama guru-guru yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini.
Mari bersama-sama kita akan mempersiapkan pembacaan firman Tuhan dulu dalam Yohanes pasal yang kedua. Dibaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal 2, Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Oke, sambil Alkitab tetap terbuka di hadapan kita, mari kita berdoa dulu memohon tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari berdoa. Ya Bapa, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa atas hati dan pikiran kami. Dimanapun kami berada saat ini, Roh-Mu bekerja luar biasa, memberikan kami kekuatan kemampuan untuk memahami, mengerti dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Berbicaralah bagi kami semua anak-anak-Mu Bapa, kami telah siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Torang mau baca berbalas-balasan juga supaya Inci baca, adik-adik juga baca di rumah. DP judul perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pemasukan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang sedotlah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Ya adik-adik, sebelum kita tiba pada khotbah atau renungan, silakan adik-adik kita akan menyaksikan video berikut ini. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, Mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu,
Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah, dan bawalah kepada pemimpin pesta. lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya, adik-adik yang berkati oleh Tuhan Yesus, apa kabar hari ini? Mantap. Ya, luar biasa. Saya diberkati, kamu diberkati. Torang patut bersyukur, torang masih diizinkan oleh Tuhan untuk beribadah sampai saat ini. Walaupun masih dalam kondisi pandemi, tetap tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Apalagi belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tadi torang so baca dan bersama-sama torang so saksikan tentang cerita firman Tuhan lewat pembacaan Alkitab dan video, Kak. Ada bau ini tuh video? Ada. Mantap, manis-manis katanya anak-anak. Nah, Inci mau tanya, siapa pernah bikin pesta? Semua kan pernah bikin pesta. Baik itu pesta sederhana, kecil-kecil, Kang, sampai pesta besar-besar, Kang, pasti pernah. Nah, sebelum bikin pesta, tentunya sebagai tuan rumah ada hal-hal yang torang persiapkan, toh? Pasti mama dan papa di rumah coba cerita, undang berapa orang? Kira-kira berapa kilo beras? Boleh mau cukup? Ini orang torang mau semaka, minuman kira-kira berapa dan lain sebagainya. Yang pasti tujuan mempersiapkan itu supaya tamu yang torang undang merasa puas dilayani oleh tuan rumah. Dan sebagai tuan rumah yang baik, torang memberikan pelayanan yang terbaik buat para undangan atau tamu yang akan datang di rumah patorang. Nah, adik-adik atau guru-guru sekolah minggu pernah membayangkan enggak? Kalau di saat buat pesta, kok tiba-tiba habis air minum?
entah itu air minum Coca-Cola atau apa, air minum air putih, habis kage-kage. Pernah enggak berpikir seperti itu? Mungkin kalau di sini langsung Kang, gampang sekali langsung suruh beli hijau di Alfamart, Aqua, toh? Nah, tetapi di dalam hati tetap ada rasa khawatir, apalagi kalau kehabisan makanan. Ya, sudah joto ikan kalau dia habis nasi, makan ikan saja dengan sayur, toh nasi deh yang penting. Nah, pasti sebagai tuan rumah kita akan merasa khawatir, toh. Begitu juga ketika coba orang ingat waktu tahun 2020, waktu corona mulai masuk, orang penegara ini. Nah, jauh sebelumnya orang tidak pernah membayangkan waktu orang masuk tahun 2020 tanggal 1 Januari, orang berdoa Pak Tuhan, orang mengharapkan bahwa tahun 2020 itu adalah tahun yang penuh dengan kebahagiaan. Toh? Ada adik-adik yang merencanakan, oh tahun 2020 kita mesti pergi di sini, kita mau pasiar di sini, kita mau bikin acara ini, acara itu. Semua pasti pernah merencanakan, tetapi tiba-tiba corona datang bertamu. Sampai sekarang dia belum pulang. Toh? Maka semua rencana, semua angan-angan, semua pokoknya apa yang orang rindukan untuk orang lakukan, semuanya pending. Nah, waktu corona datang, coba ingat, ada rasa takut enggak? Aduh, corona datang pada diri, pada tubuh. Aduh, bagaimana Kang kita kehidupan? Bagaimana kita keluarga? Toh? Aduh, kita sunyak dapat sekolah, tamang-tamang semua jauh dari kita kalau kena corona. Toh? Pasti saat itu banyak rasa takut, rasa khawatir. Pokoknya rasa-rasa yang nyanda enak itu ada di dalam orang diri. Bisa saja hal itu seperti itu terjadi ketika kehabisan anggur pada saat perkawinan di Kana. Tetapi puji Tuhan adik-adik, lewat kesaksian firman Tuhan, kalau orang lihat di video tadi dengan pembacaan, di situ ada hal yang luar biasa yang hendak disampaikan buat orang semua. Ketika tuan rumah mengalami hal panik, keadaan yang orang bilang mendesak sekali, toh kehabisan anggur, minta orang mau bikin apa? Ada lihat enggak kekacauan di situ? Tidak ada. Ternyata tenang-tenang, aman-aman, toh. Dan situasi itu sangat tamu nikmati, walaupun sebenarnya kejadian kehabisan anggur itu yang tahu itu pelayan-pelayan yang ada di dapur dengan Ibu Tuhan Yesus, Maria Kang. Nah, ternyata Ibu Tuhan Yesus ini memperhatikan keadaan di dapur. Itu berarti dorang punya kedekatan, ya, sama dia bilang basudara dan begitu. Nah, waktu Maria melihat bahwa mereka kehabisan anggur, Maria panggil Pak Tuhan Yesus. Kong di situ ada bilang apa? Tuhan Yesus ada jawab apa Mbak Maria? Waktuku belum tiba. Saat Maria bilang mereka kehabisan anggur, Tuhan bilang waktuku belum tiba. Tetapi saat itu juga Maria pergi kepada pelayan-pelayan di rumah itu. Maria bilang apa? Perbuatlah apa yang dia katakan. Dalam arti Maria bilang pada pelayan, apa yang Tuhan Yesus bikin, yang Tuhan Yesus perintahkan, itu yang harus dibuat. Nah, adik-adik lihat tak, pelayan membantah atau tidak? Tidak. Dorang pemulu badiang. Dorang pikir Tuhan Yesus bilang
isi air di tempayan. Adik-adik tahu enggak tuh tempayan itu apa yang dimaksud? Tempayan itu adalah tempat air mencuci kaki. Kong ini mau minum. Nah, waktu itu pelayan ini nyendak batanya, ini Tuhan ini aneh. Masa mau kasih masuk air di tempayan yang biasa dorang cuci kaki akang. Kong mau berbagi pak tamu-tamu, aneh toh? Pasti aneh. Tuh, paling kalau di rumah, kalau adik-adik seandainya adik-adik jadi pelayan toh, Kong dapat suruh isi di tempayan Mama Veto paling. Gimana isi-isi? Paling rasa aneh tuh orang. Tetapi ketika tuh orang lihat apa yang dilakukan oleh pelayan-pelayan ini dengan taat, dengan kesetiaan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dorang pergi ya, kasih full itu tempayan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ini pelayan lain tahu tempo apa di saat mana, apakah di saat dorang taruh di ketel atau apa DP nama, toh di saat dituang di apa? Disaji di cangkir tamu waktu itu, air itu berubah menjadi anggur. Malahan anggur itu dikatakan dalam firman Tuhan adalah anggur yang terbaik yang pernah mereka rasa dan waktu itu. Luar biasa. Ya. Makanya dorang heran. Loh, biasanya kalau tuan rumah itu dia siapkan yang pertama itu yang dorang hidangkan yang terbaik, toh? Firman Tuhan bilang begitu. Nanti semua dekat-dekat kelar acara baru yang bukan kurang baik ya, yang DP KW dong bilang dong kasih ke belakang. Tapi ini beda. Nanti DP terakhir dorang menerima anggur yang terbaik. Nah, adik-adik dari kisah firman Tuhan ini banyak hal yang orang dapat di sini. Yaitu orang belajar dari sikap pelayan ini. Ketika Tuhan bilang A, dorang bikin A. Toh? Dorang nyandak bikin B. Nah, apa yang Tuhan perintahkan itu yang dorang bikin, sehingga apa yang terjadi? Mujizat terjadi karena dorang taat. Kalau dorang juga ingin seperti itu, maka apa yang Tuhan sampaikan lewat pemberitaan firman Tuhan, baik hari ini, pagi ini maupun firman Tuhan yang pernah orang dengar lalu-lalu dan ke depan, harus orang lakukan dengan taat dan setia supaya mujizat itu terjadi. Dan tidak ada bantah-bantah, Kalau firman Tuhan bilang hormatilah ayahmu dan ibumu, lakukan itu. Ndak pakai DP tawar-tawar, beke, supaya orang diberkati mengalami mujizat dari Tuhan. Yang berikutnya itu tempayan. Ada bilang tadi tanpa cuci kaki. Itu menggambarkan bahwa di mata manusia tempayan cuci kaki itu hal yang sepele, toh? Cuma tanpa cuci kaki. Tetapi ketika Tuhan memakai tempayan cuci kaki itu, dia menyatakan kuasanya melakukan suatu hal yang luar biasa sehingga tempayan itu bisa digunakan Tuhan untuk menjadi tempat anggur yang terbaik. Jadi adik-adik yang guru-guru sekolah minggu yang mungkin merasa diri minder, kita kok ada di keluarga ini, kita nih mau terlalu begini, toh? Kita kebiasaan ini belum hilang-hilang, toh? Kita kok malu karena kita mulut ini masih jamu make, kita mau begini di ibadah, mau rajin. Tidak seperti itu. Tuhan mau pesan buat orang semua. Sedangkan tempayan juga, maksudnya dia bisa ubah menjadi tempat untuk ditampung anggur yang terbaik. Kita juga bisa diubah oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang terbaik di mata Tuhan. Orang semua sama di mata Tuhan,
apapun torang memang banyak kekurangan, samanya tidak ada manusia yang sempurna, hanya Tuhan saja yang sempurna. Tapi ingat bahwa torang semua sangat berharga di mata Tuhan. Makanya muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Torang ada menyanyi sama-sama tadi toh, muliakan Tuhan dengan tubuh torang. Oke? Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberikan torang semangat bahwa ketika Tuhan hadir dalam torang kehidupan seperti Dia hadir dalam perkawinan di Kana, ada terjadi mujizat, ada kebahagiaan. Begitu juga ketika Tuhan hadir dalam torang hati, dalam torang keluarga, dalam torang kehidupan, maka di situ akan tercipta mujizat bahkan kebahagiaan yang luar biasa dalam torang kehidupan. Amin. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tadi sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Enci percaya kita semua akan diberkati lewat firman Tuhan, dan kita percaya seperti kata Enci Tenti tadi, ketika kita taat kepada Tuhan, maka kita pun akan menerima setiap mujizat yang daripada Tuhan. Dan kita akan merespon dulu firman Tuhan tadi dengan satu pujian, Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus dibelingkukan dengan emas merah oleh darah Yesus. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Yang sudah mempersiapkan persembahan, mari memberi persembahan dengan penuh sukacita. Sambil memberi persembahan, kita akan menyanyi DIAKON. Beri persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. Beri persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan doa syafaat yang akan dituntun oleh Enci Pena. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita dalam doa kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa di surga, sebab Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini,
Tuhan boleh mempercayakan kami untuk ada lagi di tengah-tengah dunia ini dengan nafas hidup, kekuatan kesehatan, bersama-sama dengan orang-orang yang kami sayang. Itu adalah anugerah terindah yang Engkau berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam ibadah gereja anak di pagi hari ini kami telah dengar firman, kami telah beri persembahan. Diberkatilah kami semua Tuhan, agar supaya kami boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat dimanapun kami berada. Anak-anak sekolah minggu yang siap dipakai oleh-Mu Tuhan. Terlebih menjadi guru-guru sekolah minggu yang siap untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga telah beri persembahan, berkati persembahan kami ini agar boleh terpakai baik untuk pelayanan kasih-Mu di muka bumi ini, terlebih untuk kepelayanan anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemem Yarden. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 22 yang bersyukur atas ketambahan usia selang seminggu yang telah berlalu. Biarlah kiranya diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita yang hanya berasal daripada-Mu. Biarlah kiranya mereka menjadi anak-anak sekolah minggu yang takut akan Engkau, yang taat melakukan setiap perintah-Mu. Diberkati juga guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu yang saat ini mungkin ada dalam keadaan sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami percaya Engkau melihat mereka Tuhan, Engkau pasti akan menyembuhkan mereka. Mujizat pasti akan mereka rasakan. Biarlah kiranya Engkau kuatkan iman daripada anak-anak sekolah minggu maupun guru-guru sekolah minggu yang ada dalam keadaan sakit, agar mereka boleh merasakan mujizat-Mu Tuhan. Diberkati makanan dan obat-obatan yang dikonsumsi agar bisa membantu mereka untuk cepat pulih. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemem Yarden, Singkil Kampung Islam. Biarlah kiranya Engkau pakai kami lebih luar biasa lagi selaku komisi maupun guru-guru sekolah minggu dalam menjalankan setiap tugas dan panggilan pelayanan yang Engkau percayakan untuk kami jalani. Banyak tantangan, banyak pergumulan dalam pelayanan, tapi kami percaya kami menyenangkan hati Tuhan, dan kami pun percaya bahwa setiap pergumulan pasti bisa kami lewati. Pelayanan ini semata-mata hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ampuni kami jika kami lalai, ampuni kami jika selama ini kami masih mengeraskan hati untuk ada dalam pelayanan anak-anak sekolah minggu. Biarlah hari lepas hari Engkau mengubahkan hati kami, Engkau lebih memperkuat komitmen dalam diri kami untuk lebih taat lagi dalam pelayanan anak sekolah minggu. Kehidupan bangsa dan negara kami, daerah kami, terlebih kehidupan dari jemaat kami, Jemaat Gemem Yarden Singkil Kampung Islam, diberkatilah kiranya para pendeta, badan pekerja majelis jemaat, pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 22, biarlah menjadi alat kesaksian-Mu di muka bumi ini agar mampu menjalankan tugas dan amanat pelayanan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita saat ini. Enci undang semua berdiri. Sebelum kita masuk dalam doa penutup, kita akan menyanyi dengan gerakan biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang asalnya dari Tuhan kita Yesus Kristus akan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan anak-anak sekolah minggu, jemaat Yarden Singkil Kampung Islam bersama guru-guru sekolah minggu dan keluarga, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah kita sudah selesai. Persilakan duduk semua dan kita akan mendengarkan informasi pelayanan oleh Cipena. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Informasi pelayanan yang pertama, ibadah gereja anak minggu depan, Minggu tanggal 31 Januari tahun 2020 tetap dilaksanakan lewat video, baik di kolom atau di rumah masing-masing. Hari Minggu pukul 7:30 pagi. Dan untuk guru-guru sekolah minggu, kita akan berjumpa lagi di ibadah guru sekolah minggu hari Jumat tanggal 29 Januari tahun 2020 di gedung gereja pukul 19.30 malam atau 7:30 malam. Ya, demikian informasi pelayanan. Dan kita akan berpisah. Sebelumnya terima kasih untuk anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu, bahkan keluarga yang di rumah yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah saat ini. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa. Shalom. Damai di hati.